Doa mulai. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari rumah kami masing-masing sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, baik belajar maupun mengajar. Kiranya Tuhan dari awal ke tengah hingga berakhirnya kegiatan kami hanya rasa itu dalam Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Marita. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sela, Edo. Ella, Edo. Oke, baik. Apa kabar hari ini semuanya anak-anak? Baik. Harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Baik anak-anak. Hal baik apa yang hari ini telah kalian lakukan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Siapa yang ingin berbagi? Oke, Tika silakan. Hal baik yang saya lakukan pertama itu membantu orang tua, dan kedua memasak nasi. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak, hal baik yang kalian lakukan ini menunjukkan rasa empati kalian pada keluarga kalian. Jadi kalau kalian belajarnya pagi hari, berarti sebelum jam belajar kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah. Indri, saya mau tanya langkah-langkah memposting ke buku besar tuh bagaimana? Itu tuh ada 5 langkah. Yang pertama itu menyusun rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum dalam perusahaan dagang itu. Terus yang kedua itu menyiapkan akun buku besar yang terdapat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga mencatat akun dalam rekapitulasi. Terus yang keempat menulis nomor akun di bagian kanan atas. Jadi setiap tong bikin buku besar itu pasti nanti ada dia punya nomor akun, begitu yang tong tulis. Kayak kas, modal, utang itu tuh semua ada dia punya kodenya gitu. Terus kalau yang kelima tuh mencatat singkat jurnal khusus pada kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus gitu. Oke, terima kasih. Untuk membahas lebih lanjut apa itu buku besar umum dan buku besar pembantu, kita mesti tahu arti dari buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam bentuk jurnal, atau dapat diartikan sebagai catatan terakhir dalam akuntansi. Buku besar dibagi menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar umum. Buku besar umum berisi semua perkiraan dalam suatu periode tertentu seperti kas, utang usaha, piutang usaha, dan juga modal. Kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu berisi data dan detail untuk beberapa
dengan banyak subakun yang terpisah. Buku besar adalah kumpulan akun sejenis selama satu periode akuntansi. Langkah-langkah posting ke buku besar: menyusun rekapitulasi jurnal umum dan khusus perusahaan dagang, menyiapkan akun buku besar yang terdapat pada jurnal umum dan jurnal khusus, mencatat jumlah akun dalam rekapitulasi, 4. Menuliskan nomor kode akun di bagian kanan atas, 5. Mencatat singkatan jurnal khusus pada referensi dengan nomor halaman jurnal khusus, jurnal pembelian JB, jurnal pengeluaran kas EKK, jurnal penjualan JJ, jurnal penjualan kas IKM, jurnal umum JJ. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ini yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Yang pertama, buku besar pembantu utang adalah buku besar yang menyimpan rekaman atas kumpulan akun pihak, kreditur atau pihak yang diutangi oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang membuat catatan terperinci mengenai piutang dagang berdasarkan nama pelanggan data. Buku besar pembantu piutang dapat diambil dari bukti transaksi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, hal apa yang paling menarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, Wida, silakan. Karena kita sudah berusaha selama Oke, ada lagi? Ayo, ada lagi? Oke, silakan Eva. Adanya kerjasama dalam kelompok. Adanya kerjasama dalam. Tantangan apa yang kamu hadapi? Oke, silakan Indri. Ada teman yang tidak bisa bekerja sama, terus diam-diam tidak mengasih pendapat begitu. Oke, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kamu bisa mengajak temanmu bekerja sama? Dengan cara mendekati dia, atau tanya baik-baik begitu, tidak ada kamu sedikit materi. Oke, makasih. Anak-anak, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih baik ke depan? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Cinta. Belajar lebih giat, terus rajin-rajin membaca, jangan malas-malas, biar materi yang masuk juga gampang. Oke, baik sekali. Terima kasih Cinta. Yaitu di tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang itu, yang pertama kita bikin dia punya jurnal khusus dulu. Terus kemudian setelah kita bikin jurnal khusus, kita bikin rekapitulasi jurnal khususnya. Barulah kita bikin buku besar. Ya, untuk buku besar, di dalam perusahaan dagang itu buku besar itu ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu terdiri dari buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ini rekapitulasi jurnal khusus. Jadi sebelum kita bikin buku besarnya, kita bikin rekapitulasinya dulu. Ada rekapitulasi jurnal pembelian, terus kemudian rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, rekapitulasi jurnal penjualan, kemudian rekapitulasi jurnal penerimaan kas, dan rekapitulasi jurnal umum. Nah, buku besar itu adalah kumpulan akun sejenis selama satu periode akuntansi. Langkah-langkahnya kita posting ke buku besar. Yang pertama, kita bikin dulu rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, menyiapkan akun buku besar yang terdapat pada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga, kita mencatat jumlah akun dalam rekapitulasi. Yang keempat, kita menuliskan nomor kode akun di bagian kanan atas. Dan yang kelima, kita mencatat singkatan dari jurnal khusus pada kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus. Kemudian jurnal pembelian itu kita singkat jadi JB, jurnal pengeluaran kas kita singkat jadi JKK,
jurnal penjualan kita singkat JJ, jurnal penerimaan kas kita singkat JKM, dan jurnal umum kita singkat JI. Ini adalah contoh dari buku besar utama. Ini ada akun perlengkapan, peralatan, utang dagang, utang bank, modal, try, penjualan, potongan penjualan, daftar penjualan. Ini adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu adalah buku besar untuk mencatat akun tertentu sesuai nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya. Buku besar pembantu piutang itu adalah buku besar yang memuat catatan terperinci mengenai piutang dagang berdasarkan nama pelanggan. Datanya diambil dari mana? Diambil dari bukti transaksi, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Dalam hal ini adalah rektur penjualan itu untuk buku besar pembantu piutang. Oke Eva, jadi kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu buku besar. Eva mau belajar pakai apa? Sesuai. Jadi di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang itu ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama itu adalah kumpulan akun sejenis selama satu periode akuntansi. Langkah-langkah untuk posting ke buku besar, yang pertama menyusun rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Kemudian yang kedua menyiapkan akun buku besar yang terdapat pada jurnal umum dan jurnal khusus. Terus kemudian yang ketiga ini mencatat jumlah akun dalam rekapitulasi. Yang keempat menuliskan nomor kode akun di bagian kanan atas. Yang kelima mencatat singkatan jurnal khusus pada kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus. Jurnal pembelian itu JB, jurnal pengeluaran kas JKK, jurnal penjualan JP, kemudian jurnal penerimaan kas JKM, dan jurnal umum JU. Saya sangat senang mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pembelajaran sosial emosional dan lebih menguatkan saya untuk mempraktekannya ke dalam kelas. Sebenarnya, pembelajaran sosial emosional ini bukanlah hal yang baru bagi kami. Tanpa kami sadari, pembelajaran sosial emosional ini telah kami lakukan baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam penerapan di dalam kelas. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Pembelajaran sosial emosional adalah tentang pengalaman apa yang dialami siswa, apa yang dipelajari siswa, dan bagaimana guru mengajar. Tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yaitu 1. Rutin, waktu khusus di luar kegiatan akademik. 2. Terintegrasi dalam mata pelajaran. 3. Protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh siswa atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu.
Kompetensi sosial emosional terdiri dari 1. Kesadaran diri dengan pengenalan emosi. 2. Pengelolaan diri dengan pengelolaan emosi dan fokus. 3. Kesadaran sosial dengan keterampilan berempati. 4. Keterampilan berhubungan sosial dengan resiliensi atau daya lenting. Dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional ini harus dilakukan dengan mindfulness dan dengan latihan berkesadaran penuh. Mindfulness atau berkesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Latihan berkesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan 5 kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Latihan berkesadaran penuh dilakukan dengan teknik stop. Stop, berhenti melakukan apapun yang sedang dilakukan. Take a deep breath, tarik nafas yang dalam. Observe, amati pilihan-pilihan yang dapat dilakukan. Proceed, melanjutkan kembali aktivitas dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan well-being. Well-being atau kesejahteraan hidup dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Perasaan aman akan menumbuhkan rasa percaya dalam diri dan akan membantu siswa dalam proses pembelajaran dan relasi dengan guru di sekolah. Siswa dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik, dan kesadaran sosial yang lebih baik yang didasarkan pada perhatian yang bertujuan akan membantu siswa dalam memproses informasi secara lebih baik dalam proses pembelajaran. Rencana perbaikan di masa yang akan datang, saya akan secara konsisten menerapkan kompetensi sosial emosional baik di dalam proses pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari.